Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil. Amma ba'du. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, pada pagi ini kita masuk di pekan terakhir sebelum Ramadan ya. Minggu depan kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Tapi kita tetap semangat masih di pembelajaran jarak jauh SDIT Cahaya Kolbu. Hari ini kita akan belajar di tema 8, subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Di pembelajaran 3 kita belajar bahasa Indonesia ya. Pokoknya biasanya 3.9 tentang fiksi. Ya. Mari kita mulai belajar kita dengan membaca doa. Doa dimulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bis-sholihin. Ya Allah, tambahilah ilmuku, pertinggilah kecerdasanku, dan jadikanlah aku anak yang soleh. Amin. Baik anak-anakku, kita buka bukunya halaman 67. Mengelompokkan tokoh dalam teks fiksi. Tombak baru kelinting ya. Nanti kita akan baca cerita judulnya Tombak Baru Kelinting. Mengelompokkan tokoh dalam teks fiksi. Ayo ingat kembali bahwa dalam teks fiksi terdapat tokoh utama dan tokoh tambahan ya, tokoh utama dan tokoh tambahan. Di dalam cerita, tokoh utama tersebut dapat dikelompokkan kembali menjadi dua ya, protagonis dan tokoh antagonis. Tokoh protagonis, ayo masih ingat? Ya, adalah tokoh yang selalu ada di sepanjang cerita dan memengaruhi alur cerita. Sedangkan tokoh antagonis adalah lawan main dari tokoh protagonis. Kalau ini baik, lawannya ini adalah jahat. Umumnya peran antagonis ya kemunculannya di dalam cerita sebagai sahabat, hewan peliharaan, atau musuh dari tokoh protagonis. Akan tetapi kemunculannya di dalam cerita tidak sesering tokoh protagonis. Sementara itu, tokoh tambahan hanya sesekali muncul di dalam cerita. Tokoh tambahan tidak mengubah alur cerita dan hanya menjadi pendukung dalam cerita. Kemunculannya pun lebih jarang dibandingkan tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Ayo baca cerita Tombak Baru Kelinting ya, kita akan baca. Tombak Baru Kelinting. Di suatu tempat bernama Desa Mangir, hiduplah seorang pemimpin sekaligus seorang petapa bernama Wanabaya. Ia berbudi bahasa baik, suka menolong, dan memiliki ilmu tingkat tinggi. Orang-orang pun menjulukinya dengan Ki Gede Wanabaya. Suatu hari ia didatangi oleh gurunya. Sang guru berkata bahwa ia harus berpindah tempat ke Gunung Merapi. Untuk menambah kesaktiannya, turunkan kepemimpinanmu kepada anakmu, ucap sang guru. Ki Gede Wanabaya pun langsung memanggil anaknya dan seluruh rakyat Desa Mangir. Ia mengumumkan bahwa tampuk kepemimpinan akan digantikan oleh anaknya dan seluruh rakyat Desa Mangir, yang diberi gelar Ki Gede Wanabaya II. Beberapa hari kemudian, Ki Gede Wanabaya II mendapatkan kabar
bahwa ibunya mengandung anak yang kedua. Ki Gede Wanabaya II sangat senang karena ia segera memiliki adik. Ia pun berniat untuk mengabari ayahnya yang sedang bertapa di Gunung Merapi. Nah, ayahnya lagi bertapa di Gunung Merapi. Namun Ki Gede Wanabaya sangat serius saat bertapa, sehingga Ki Gede Wanabaya II sungkan untuk mengganggunya. Ki Gede Wanabaya II kemudian pulang ke rumah. Saat malam hari, tiba-tiba perut istri Ki Gede Wanabaya pun semakin membesar dan terus membesar, hingga melahirkan seekor naga berwarna hijau. Ya, ular naga berwarna hijau. Istri Ki Gede Wanabaya pun terbangun dan terkejut. "Mau apa kau?" tanya istri Ki Gede ketakutan. "Tenang ibu, aku hanya ingin mencari ayahku. Di manakah ia?" tanya sang naga. Istri Ki Gede Wanabaya pun memberitahu bahwa suaminya sedang bertapa di Gunung Merapi. Sang naga pun kemudian bergegas menuju ke Gunung Merapi. Bergegas ke Gunung Merapi nih yang ada di Yogyakarta ya. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan Ki Gede Wanabaya. "Mau apa kau?" tanya Ki Gede. "Aku hanya ingin kau mengakui aku sebagai anakmu, ayah. Aku lahir dari istrimu di desa Mangir," kata si ular naga hijau. Halaman selanjutnya. Jawab sang naga. "Ia memberi satu syarat kepada sang naga untuk melilit Gunung Merapi dengan tubuhnya." Ya, Gunung Merapi harus dililit dengan tubuh ular naga hijau itu, ya syaratnya. Sang naga pun menyanggupinya dan langsung mencoba melilit Gunung Merapi. Wow, Gunung Merapi luasnya luas sekali, berapa ratus kilometer ya. Setelah berusaha, ternyata ia tidak mampu untuk melilitnya. Tidak lama kemudian, sang naga pun kehabisan tenaga. Sang naga pun kehabisan tenaga dan berubah menjadi suatu tombak yang dikenal dengan tombak baru kelinting. Jadi ini Gunung Merapinya dililit sama sama ular naga, terus karena saking panjangnya dia kelelahan, akhirnya dia mati berubah menjadi tombak baru kelinting. Itu cerita dari daerah Gunung Merapi ya. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal ya. Kita akan mengerjakan soal. Coba dibuka bukunya halaman 68. Ainun, nyalain mikrofonnya. Coba baca nomor 1, Ainun. Kerjakan soal-soal berikut berdasarkan cerita tombak baru kelinting. Nomor 1, istilah tabel berikut berdasarkan cerita di atas. Oke, kita ngisi tabel ya. Ini halaman 68 ya. Pertama nomor 1. Ini tabelnya ada tokoh protagonis. Kemudian ada tokoh antagonis. Kemudian ada tokoh tambahan. Tokoh tambahan. Tokoh tambahan. Nah, tokoh tambahan ini kita akan gunakan ya.
Oke. Tokoh protagonisnya siapa aja, Ainun? Tokoh yang baiknya, nyalain mikrofonnya, Ainun. Ada? Ki gede warna baya ya. Warna baya satu, dia baik. Baik. Tokoh antagonisnya yang agak jahat siapa namanya? Nah, ular naga hijau ya. Tokoh tambahannya siapa? Istri. Istri dan anaknya. Anaknya siapa namanya? Istri Wanabaya ya. Oke, istri Wanabaya. Kemudian ada satu lagi sama Wanabaya 2, anaknya Wanabaya. Wanabaya 2. Baik. Tuliskan watak dari masing-masing tokoh. Iya, kita akan nulis wataknya kayak gimana ya. Kita akan nulis wataknya. Wataknya Wanabaya 1 seperti apa? Hah? Baik, suka apain? Baik, suka menolong. Suka menolong. Dan tingkat tinggi. Ya, ilmunya tinggi. Kemudian ular naga, sifatnya apa? Sifatnya ingin mencari diakui. ayahnya. Iya, ingin diakui ayahnya dia mah. Tapi kok rupanya naga ya. Kemudian istrinya Wanabaya, kayak gimana sifatnya? Iya, penyabar. Anaknya juga baik, anaknya ya nurut sama orang tua. Iya. Itu sifatnya ya. Oke. Sampai di sini pelajaran kita kali ini tentang teks fiksi, asal mula, tombak, baru printing. Mari kita tutup dengan membaca doa. Baca doa dimulai. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allamna alladzi yanfa'una wa zidna ilma. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.